Sobat Kreatif Kota Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayu Tia dalam segmen Art and Creative Talks, di mana Art and Creative Talks ini merupakan bagian dari serangkaian acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, acara Denpasar Festival tahun 2020 ini cukup berbeda, Sobat Kreatif, dari tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini kita juga sedang dilanda COVID-19, jadi kita tahun ini menyelenggarakannya secara virtual semua. Jadi kalian, Sobat Kreatif, bisa menyaksikan tayangannya di denfas.creativity.id, dan juga Kota Denpasar menyediakan marketplace khusus untuk UMKM Kota Denpasar. Jadi UMKM Kota Denpasar masih bisa tetap berjualan secara online dan Sobat Kreatif bisa berbelanja secara online. Nah, pada hari ini saya kehadiran narasumber yang sangat menginspirasi kita semua, Sobat Kreatif. Di sebelah saya ada Om Bob. Halo, selamat datang Om. Selamat datang di Darmo Negara Alaya. Sebelum saya berbincang-bincang lebih lanjut lagi dengan Om Bob, saya ingin membacakan sedikit profilnya, di mana Om Bob ini bernama lengkap Bob Situmorang, lahir di Dumai, betul ya? Iya. Lulusan SMA 5 Bandung dan ITB tahun 1996. Lalu beliau merupakan aktivis dan berkontribusi juga melalui kegiatan pemetaan dan pemberdayaan masyarakat di beberapa daerah seperti Pangelangan, Samosir, dan lain-lain, dan juga tergabung dalam tim yang mengelola Rumah Sanur Creative Hub. Gimana Om kabarnya? Baik, sehat? Hari ini syukur sehat dan baik, dan semoga untuk selanjutnya ya, sesudah sekian lama nggak sehat. Harus sehat dong Om, dan harus bahagia, ya kan? Iya. Om, saya pengen tanya-tanya deh, apa aja sih kesibukannya Om Bob sebelum pandemi ini melanda? Oke, sebelum pandemi ini banyak banget sebenarnya ya. Boleh di-sharing dari karirnya Om di sini seperti apa? Oke, yang paling pasti saya di Bali dari awal pembentukan Rumah Sanur ya. Jadi kita memang banyak bergerak di pengembangan program di Rumah Sanur. Dari pengembangan itu kita juga masuk sampai eksekusi beberapa program. Malah sebenarnya selama pandemi pun ada beberapa program yang kita jalankan, tapi memang intensitasnya berkurang. Di luar Rumah Sanur, tadi juga udah disebutin sama Ayu ya, saya juga banyak pemetaan dan pemberdayaan. Karena basis saya sendiri, kalau saya katakan di luar kreatif ini sendiri, saya boleh mengatakan diri saya peneliti. Saya sangat suka meneliti, apapun saya teliti. Selagi itu masih menimbulkan sebuah pertanyaan, pasti saya teliti. Di luar itu ya, saat ini saya juga sedang kuliah, sedang dalam proses menyelesaikan disertasi yang entah kapan berakhir dan entah apa ada ujungnya. Ya mungkin itu ya untuk saat ini. Terus saya baca juga tadi di profilnya Om Bob, kalau baru pindah ke Bali itu sekitar tahun 2013 ya? Ya. Kenapa itu akhirnya memilih untuk ya udahlah stay di Bali gitu? Oke, sebelumnya ya, tahun 2004 saya pernah ke Bali. Sesudah Bom Bali 1, sebelum Bom Bali 2 saya sempat ke Bali dan tinggal selama 3 bulan di Bali. Waktu itu saya berpikir, suatu saat saya akan tinggal di sini sepertinya. Tapi lewat, saya balik lagi ke Bandung, saya melanjutkan kuliah S2 di sana, terus berkarir di sana juga ya, selama hitungannya 6 tahun lah, sampai 2013. Terus 2013 itu mungkin ada sedikit titik balik ya, ketika ya saya kan di kampus, saya mengajar. Ada satu keadaan yang membuat saya akhirnya berpikir saya harus keluar dari kampus. Misalnya, ada beberapa keadaan, salah satunya itu adalah ketika saya tidak bisa lebih mengekspresikan diri ataupun pemikiran ataupun idealisme saya ketika berhadapan dengan birokrasi di kampus. Bagaimanapun kampus itu memiliki strukturnya sendiri. Dan saya orang yang sangat suka melawan kalau itu nggak sesuai dengan saya. Jiwanya seniman banget ya Om ya sebenarnya. Jadi ya termasuk ya keuangannya, titik berat pendidikan, termasuk juga arah-arah penelitian. Saya banyak mendampingi mahasiswa, membimbing mahasiswa, dan saya selalu berpikir bahwa setiap hasil penelitian yang dikeluarkan oleh kampus itu lebih baik bisa diterapkan di masyarakat dan tidak menjadi debu-debu perpustakaan. Ya jujur aja lah sekarang
Ayu pernah mengerjakan skripsi kan? Pernah. Pernah ya? Terus skripsinya itu dipakai nggak saat ini? Kalau skripsi nggak semua, mungkin ya. Kalau ilmu ada beberapa lah. Bukan, maksud saya skripsinya Ayu Iya. dipakai kan oleh orang lain. Sepertinya tidak. Nah, itu kenapa? Karena kita dituntut untuk lulus, tapi kita tidak dituntut untuk membuat bahwa apa yang kita lakukan, skripsi kita itu bisa diaplikasikan, bisa dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara keilmuan maupun secara praktis. Karena gini juga, saya nggak apa-apa ya, nggak keluar dari kreativitas sendiri karena kita dituntut untuk menyelesaikan. Jadi skripsi itu hanya batas untuk lulus, padahal nggak. Skripsi itu adalah bakti kamu kepada bangsa dan negara dan kepada masyarakat. Itu nggak terjadi. Yang terjadi apa? Akhirnya jadi debu-debu perpustakaan dikumpulkan. Kalau sekarang kan udah menjadi digitalisasi ya, jadinya akhirnya memperbanyak ini aja di cloud aja gitu, dipenuh-penuhin. Jadi karena permasalahan itu akhirnya Om memutuskan. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Ditambah juga ada hubungan ya, gara-gara seseorang ya, akhirnya saya berarti memutuskan. ada love story Iya, nih. itu kisah klasik juga ya. Gara-gara dia. Karena seorang ombak bucin juga sobat kreatif. Tapi waktu itu belum ada istilah bucin dan maper belum waktu itu. Pokoknya, tapi yang sampai sekarang yang saya rasakan itu termasuk hari ini ya, patah hati akhirnya. Jadi patah hati oleh seseorang, patah hati oleh sesuatu saat ini. Sesuatu saat ini perlu saya perjelas apa? Mungkin tidak. Nggak perlu diperjelas. Nggak perlu diperjelas saat ini. Oke, lalu 2013 akhirnya Om memutuskan untuk ya udah pindah ke Bali dan akhirnya konsen di Rumah Sanur Creative Hub. Itu kenapa sih akhirnya Om untuk memilih iya deh mau konsen deh di Rumah Sanur gitu? Oh, awal mulanya gimana? Belum sih, itu 2013 saya datang ke sini bersama teman saya mendirikan sebuah klinik ya di daerah Cibang Kanjir. Tapi sebenarnya itu dari 2011, akhirnya di akhir 2013 itu bangkrut. Saya terlunta-lunta, 2014 awal Januari saya ingat banget saya pulang ke Riau. Bapak saya terserang stroke, pulang ke Riau, saya balik ke sana, tapi rasanya seperti kayak tercerabut dari akar ya. Saya sudah meninggalkan Riau 20 tahun lebih. Ketika balik saya nggak menemukan apa yang bisa saya lakukan di sana. 3 bulan dari sana saya pindah lagi ke Bali. Di Bali sedang tidak punya uang, sedang susah. Ya sempat juga sih menjadi sopir di travel segala macam. Akhirnya saya lewat lah di, kalau nggak salah itu saya lupa ya, di Sudirman ya, atau di sana saya lihat pendaftaran S2. Nah saya daftar S2 dulu. Duitnya dari mana? Entar dulu deh gitu deh. Daftar dulu aja udah. Nah, yang penting daftar dulu karena pengalaman juga dari 2006 saya juga bangkrut, saya ngambil S2. Iya. Nah, S3 mirip juga, saya bangkrut saya ngambil S3. Nah di perkuliahan mulai, di situ saya ketemu teman. Iya. Suatu saat teman namanya Bernice ya yang ngomong, Bob, saya punya teman, kayaknya kamu cocok sama dia. Nanti saya bawa kamu ke teman saya. Akhirnya dibawalah saya ke Sanur. Yep. Ketemulah sama co-foundernya Rumah Sanur. Waktu itu belum berdiri sama sekali. Jadi sedang rencana untuk didirikan. Itu tuh Oktober 2014. Sesudah berbicara, saya ngelihat, oh ini sesuai juga dengan visi dan misi saya. Ya udah, akhirnya saya menyatakan untuk bergabung, untuk ikut. Ayo kita sama-sama kita kembangkan. Disitulah mulai saya bersinggungan dan akhirnya berkegiatan bersama Rumah Sanur. Lalu sebenarnya Rumah Sanur itu konsepnya seperti apa sih Om? Dan Om bertanggung jawab sebagai apa di Rumah Sanur? Ya, Rumah Sanur itu gimana ya bilangnya? Saya lebih suka menggunakan secara tataran formal dan profil bisnis dia punya ya, tapi saya lebih suka menggunakan kata-kata saya sendiri. Rumah Sanur itu sebenarnya kumpulan pengalaman. Kumpulan pengalaman dari pendiri-pendirinya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa kumpulan pengalaman? Jadi co-foundernya itu bergerak banyak ya, ada yang di bidang sebelumnya itu di bidang kreatif seperti desain, ada di bidang branding, ada di bidang juga waktu itu juga dari buku writer segala macam ya. Terus saya juga
saya lebih dari akademisi dan di pengembangan masyarakat, termasuk juga rekan-rekan kita yang awal-awal untuk ngumpul itu, kita berpikir kumpulan pengalaman ini bisa kita jadikan apa? Satu, bisa kita bagikan kepada orang lain untuk ini ya, untuk sama-sama bangkit, dan yang kedua juga sebagai wadah untuk mengembangkan kita lebih lanjut juga, jadi bisa keluar dan ke dalam. Nah, akhirnya disitulah mulai disusun ada sebuah ada sebuah gambaran besar yang menjelaskan program-program apa yang akan dijalankan. Ya, termasuk juga kalau secara prinsipnya ya sebenarnya apa sih Rumah Sanur? Ya Rumah Sanur itu akan balik lagi juga, dia itu sebuah tempat yang bisa mengakomodasi orang-orang untuk berkegiatan. Apapun kegiatannya, selama dia berhubungan dengan kreatif, kita akan dorong sejauh apapun. Dan di sini tidak terikat kepada 16 subsektor, tapi apapun itu bisa menjadi kreatif. Mau pertanian, mau perikanan, apapun itu bisa kreatif. Seperti itu. Awal-awal berdiri Rumah Sanur, saya lebih banyak di program ya. Saya diminta menjadi program manager. Tapi ya balik lagi, saya orang paling gak suka sama struktur ya, nggak asik gitu ada embel-embel program manager. Saya bilangin saya tanpa jabatan sama sekali deh, tetap diberikan associate manager. Tapi akhirnya saya terima, kenapa? Dengan associate manager itu saya bisa lebih cair ya. Karena di luar Rumah Sanur pun ya seperti saya cerita, saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan juga yang lain seperti itu. Kalau untuk sekarang Rumah Sanur kan kita tahu sebelum pandemi kegiatannya cukup banyak sekali ya Om ya. Terus selama pandemi ini ada dampak yang signifikan nggak sih Om terhadap Rumah Sanur? Wah itu tuh memang pasti ya. Semua sektor sepertinya sekarang sedang merasakan itu. Jadi sempat juga di awal-awal merasa kelam banget ya. Saya cerita sedikit juga. Jadi ya salah satu pendiri Rumah Sanur juga meninggal bulan Maret ya. Disusul habis itu tiba-tiba pandemi melanda ya, sebenarnya udah sebelumnya, tapi maksudnya ada pelarangan, pembatasan segala macam itu kalau nggak salah untuk kita sesudah nyepi kan. Tapi itu dalam rentetan yang nggak nyampe 1 bulan sejak co-foundernya itu nggak ada gitu. Itu tuh rasanya wah itu down banget. Sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Sampai kita berpikir udahlah ini. Akhirnya bulan April kita semua pikir udah nggak usah kita lanjutin, tapi nggak. Semangatnya ini harus tetap kita jaga, harus kita dorong untuk bisa maju. Bagaimana caranya? Ya akhirnya mulai berpikir perlahan-perlahan. Ya banyaklah ya yang mungkin nggak bisa saya sebutin di sini juga karena terlalu panjang apa usaha-usaha yang kita lakukan. Tapi akhirnya udah kita mencoba untuk merangkap, untuk menjembatkan lagi relasi-relasi kita untuk membuat sesuatu di sana. Nah itulah akhirnya mulai berkembang. Termasuk juga ini adalah masa yang tepat untuk memikirkan dan mengubah bisnis model yang dijalankan oleh Rumah Sanur. Misalnya gini, selama ini juga salah satu sumber pendapatan kita itu adalah penyewaan ruangan. Ya. Sedangkan ketika COVID melanda, banyak yang akhirnya mundur kan, karena memang nggak mampu juga untuk ini, untuk bisa membayar atau apa, apalagi yang berkaitan dengan pariwisata saat itu ya, berdasarkan pendapat dari beberapa yang nyewa tempat kita gitu. Akhirnya sudah, tapi sebenarnya dalam perjalanannya pun di luar itu ada program-program yang tetap kita jalankan kok. Saya masih sempat mendampingi Ketabanan bersama tim, masih sempat juga mengeluarkan produk baru, terus juga didukung sama teman-teman. Di situ ada salah satu yang kita sebut partner kita ya, mitra kita yang menyewa tempat di situ. Kawan baik juga menggunakan itu sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial, bagi-bagi sembako, termasuk saat ini juga sampai hari ini pun digunakan sebagai dapur umum, dapur umum, dan teman-teman yang lain juga kayak musisi atau apa mendorong kita melalui pelaksanaan kegiatan di tempat kita, kayak bukan mancing ya, tapi kayak menampilkan artis-artisnya di situ untuk bisa dia terus bergerak, dan kita sangat welcome atas hal itu. Welcome, mengapresiasi dan berterima kasih untuk itu. Jadi kita karena memang niat kita juga untuk membuat tempat-tempat, dan bukan hanya Rumah Sanur sebenarnya, tapi tempat-tempat ruang-ruang lain itu juga bisa tetap bertahan dan tumbuh bersama, karena itu yang bisa menyatukan gitu saat ini di tengah situasi yang sangat susah ini. Oke, lalu tanggapan Om lah untuk industri kreatif saat ini tuh seperti apa, dan kira-kira ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke sobat kreatif yang sedang menonton di rumah, mungkin gimana menghadapi pandemi saat ini agar semua sobat kreatif masih tetap bisa berkreativitas, produktif seperti itu.
Oke ya, sangat susah juga ya untuk mengatakan, tapi yang kita butuhkan saat ini mungkin memang motivasi dan stimulus. Oke, saya akan lebih mengatakan sebenarnya kreativitas itu tidak bisa dibendung. Setiap saat kita pasti akan mengeluarkan kreativitas tertentu karena otak manusia itu tidak bisa dibatasi. Permasalahannya satu, sejauh apa kreativitas kita itu bisa menghasilkan. Nah, yang paling pentingnya sebenarnya fokuslah pada beberapa bidang saja. Kita lihat sebenarnya saat ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang kita penuhi melalui kreativitas. Boleh kita berpikir saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Sekarang balik lagi, itu dibutuhkan nggak? Kalau nggak dibutuhkan, ngapain juga kita teruskan? Lebih ke arah situ saat ini. Jadi tetaplah berkreativitas, cuma pilih seperti apa. Contohnya misalnya kayak gini, kayak film ya. Saya ambil film aja. Saat ini bergerak nggak sih teman-teman di bidang film? Ada yang bergerak, ada yang enggak. Terus menghasilkan sesuatu. Nah, yang dihasilkannya itu sekarang berguna nggak untuk orang? Kalau nggak berguna, ngapain juga? Karena di satu sisi, ketika kita ngomong industri dan ekonomi kreatif, di sini kita ngomong juga ada perputaran uang ya, ada komersialisasi. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah, itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau kita nggak membuat terus nggak terbeli, ngapain juga gitu loh. Sedangkan upaya yang kita lakukan, mungkin termasuk modal yang kita keluarkan udah besar. Saat ini kita mengencangkan ikat pinggang. Nah, tapi apa yang kita butuhkan sebenarnya kayak misalnya, saya nggak tahu sekarang, tapi awal-awal tuh sangat banyak pelatihan-pelatihan yang dibikin secara daring ya, sehingga bisa ditonton oleh orang luar, termasuk juga ada yang berbayar, yang gratis juga dia bisa menawarkan produk-produk merchandise-nya kepada orang yang mengikutinya seperti itu. Jadi kita memang pintar-pintar aja untuk memilih mana bidang yang kita ambil. Atau kalau saya bilang sekarang, apa sih sekarang kreativitas yang paling dibutuhkan di pengolahan makanan aja. Manusia nggak akan pernah lepas dari makanan. Ya sudah. Tapi kalau semua jualan makanan yang beli siapa Om? Nah, itu juga kan ketika semua menjual makanan, tapi itu sebenarnya bisa menjadi sebuah loop ekosistem. Iya. Semua orang akan membeli karena pada satu titik, ini saya pribadi ya, saya lebih percaya barter daripada jual beli. Karena pada akhirnya kita memenuhi diri kita sendiri. Disitulah muncul orang yang mulai menanam, akhirnya membalikkan lagi kepada diri kita sendiri ya, bagaimana saya memenuhi. Ya jujur-jujuran aja, saya berapa bulan selama tahun ini nggak menerima pendapatan, terus di mana saya hidup? Akhirnya apa? Melalui pertukaran-pertukaran itu. Ya sebenarnya kan jual beli juga itu pertukaran transaksi, tapi semuanya dihitung dengan uang. Ada nggak bisa dihitung dengan uang? Coba kita lihat itu. Dan itu akan menjadi cerita yang panjang sekali begitu. Nah, baik, untuk saya pengen nanya sih ini dari tadi. Dari tadi kita bahas soal industri kreatifnya aja, tapi di salah satu CV-nya juga Om aktif di kegiatan-kegiatan kemanusiaan, sosial dan lain sebagainya. Itu kenapa sih Om konsen dalam kegiatan sosial dan isu-isu kemanusiaan Om? Oke, awalnya ini ya, saya berasal dari Riau. Dulu kota kecil, tapi sekarang jadi kota besar ya. Maksudnya kota besar itu secara luas. Saya lahir di Dumai, kota di pinggir Selat Malaka. Selat Malaka sudah sangat terkenal usia lama. Terus itu daerah yang sangat terkenal dulunya itu sebagai kota minyak. Di situ ada Pertamina, ada Caltex. Boleh dikatakan di Provinsi Riau. Provinsi Riau itu provinsi yang apa namanya itu katanya itu minyak di atas, minyak di bawah. Di bawahnya minyak bumi, di atasnya minyak kelapa sawit. Saking luasnya lahan kelapa sawit di situ. Tapi saya melihat itu katanya daerah kaya karena banyak orang miskin. Kenapa banyak yang nggak bisa mendapatkan sesuatu? Contohnya ya, kayak saya juga baru mendapatkan listrik itu sesudah saya hitungannya udah di akhir SD lah, hampir SMP, hampir lulus SD gitu. Ada Pertamina di Dumai udah sejak kapan sih? Ada Caltex juga sejak kapan gitu? Caltex malah sejak sebelum Indonesia berdiri udah produksi di Riau. Terus ya melihat itu, terus masuklah tahun 90-an awal ya, saya mulai membaca berita tentang
waktu itu kejadian di Timur Timur, terus juga saya mulai membaca saya suka membaca dan mulai membaca banyak ketimpangan-ketimpangan. Termasuk juga saya mulai memperhatikan membaca tentang pergerakan saham sejak kelas 5 SD. Kelas 5 SD sudah. Sejak kelas 5 SD. Saya pengen lihat sebenarnya bagaimana sebenarnya orang kaya bisa kaya, orang miskin tetap miskin gitu. Oke, itu saya mulai pelajari. Terus ada satu kejadian, saya lupa, di tahun 92 kalau nggak salah. Saya sedang ikut cerdas cermat 92. Terus waktu itu ada yang datang pas kita sedang lagi cerdas cermat, terus ada kegiatan ya yang diselenggarakan oleh kabupaten saya waktu itu, Kabupaten Bengkalis namanya. Ada wakil presiden yang datang dan wakil presidennya baru terpilih, namanya Trisno. Terus diberikan kesempatan lah untuk bertanya. Terus saya bertanya, ya saya kan dari dulu kan pengen eksis juga ya, dan udah kehel juga ya. Kalau orang Bandung bilangnya kehel, nggak tahan ya. Saya nanya, Pak, kenapa Pak katanya Rio yang kaya, kenapa masih banyak orang miskin, jalan di tempat saya juga belum diaspal segala macam. Oke, itu di pertanyaan polos lah muncul waktu itu. Itu di ibu kota kabupaten ya, ibu kota kabupaten. Saya harus, jadi lucu, saya di Rio Daratannya, di Pulau Sumatera, ibu kota kabupaten kita di Pulau Bengkalis namanya. Oke, saya masih ingat itu saya bertanya di Pulau Bengkalis, terus pulanglah ke Rio, ke Rio Daratannya, ke Dumai. Berapa hari kemudian tiba-tiba ibu dan bapak dikontak sama ya beberapa pejabat di sana lah untuk bikin pernyataan, supaya saya tidak mengulang lagi pertanyaan seperti itu, dianggap memalukan pemerintah, dan itu SMP. Ya ampun. Padahal sebenarnya bertanya karena nggak tahu aja, sebenarnya pengen tahu aja. Iya, kita pengen tahu karena memang sedih banget loh kondisi. Termasuk juga akhirnya banyak lah, waktu itu saya tahu juga ada instalasi air minum yang akhirnya nggak jadi dipasang karena ditolak oleh perusahaan daerah yang ada di sana karena tidak memberikan uang bagi mereka. Ada sebuah perusahaan dia pengen mengalirkan air dan itu diberikan gratis kepada masyarakat. Terus ada perusahaan daerah air minumnya yang bilang nggak boleh, kalau nggak dia nggak punya uang, nggak dapat penghasilan. Kan aneh gitu loh. Itu mulai enak gitu. Terus pindahlah ke Bandung. Terus ngelihat, ya lah di Bandung ini kok cantik-cantik semua ya, kok indah-indah ya. Gitu. Apa yang cantik tuh? Jadi yang selain manusianya juga termasuk juga ininya, apa namanya tuh, gedung-gedungnya. Di situlah akhirnya saya juga mulai banyak membaca. Terus saya waktu waktu SMA itu saya sangat sering ke perpustakaan kampus ya, perpustakaan kampus. Di situ saya membaca juga Indonesia itu ternyata negara yang disebutnya itu military dictatorship. Udah mulai akhirnya melihat juga terjadi kecurangan segala macam. Nah, puncaknya itu saya paling ingat 27 Juli 96. Saya baru umur 1 tahun pas itu. Alhamdulillah. 27 Juli 96, saya ingat itu pengumuman UMPTN. Oke. Saya berangkat itu keluar dulu, masih nyari di koran, nggak tahu ya sekarang gimana. Dulu masih nyari koran. Saya ingat saya ke gedung sate dari kos-kosan saya, membaca koran. Oke, wah lulus masuk, oke senang, bawa pulang ke rumah. Seperti biasa jam 6 pagi ibu nelpon, masuk nggak nak? Masuk mah. Oke. Jam 9 tiba-tiba melihat berita terjadi penembakan di kantor pusat PDI di Diponegoro, Jakarta. Jadi ada kejadian, ya waktu itu terjadi pertentangan. Saya tidak membela PDI atau apa, tapi banyak banget orang yang mati di Jakarta ditembak karena masalah politik apa segala macam. Kebahagiaan ketika lulus angkatan itu sirna saat itu. Karena memang melihat langsung kejadian-kejadian itu. Iya. Ya, udah. Dan akhirnya ngeliat juga, mempelajari ini kenapa terjadi, ini kenapa. Ya politik lagi di balik itu semua. Dan yang menjadi korbannya siapa? Kalau kata ini apa? Nafikullah, rakyat jelata gitu juga ya. Ya akhirnya karena memang melihat lah. Udah lewat terjadi pergerakan masuk tahun 98. Wah itu ngelihat mengundang arah semua. Siapa sih yang diuntungkan? Siapa yang kaya? Siapa yang miskin jadi benar-benar miskin? Ya akhirnya mendorong saya. Akhirnya udah memang saya harus di sini harus lah konsen di bidang kemanusiaan itu ya Om. Memang. Tapi sudah berapa banyak kegiatan sih Om yang berhasil Om
lakukan gitu demi visi misi yang sudah memegang ini? Oke. Jadi ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya wajar ya dalam itu. Tapi lumayan, maksudnya kita dulu pernah bikin semacam advokasi juga untuk masyarakat yang diambil lahannya. Terus kita juga pernah bikin sekolah jalanan. Terus mendirikan koperasi-koperasi. Ini tapi sesudahnya ya. Jadi gini, maksudnya sesudah saya lulus S1, saya sempat menjadi budak corporate slave ya. Saya sempat bekerja di batu bara. Di situ juga saya akhirnya menyadari saya tidak akan pernah mau menyentuh batu bara atau apapun yang berhubungan dengan industri ekstraksi. Melihat kehancuran yang ditimbulkan oleh industri-industri tersebut, termasuk lapas kami. Saya di Kalimantan, saya melihat begitu tanah itu dihancurkan, dihabiskan. Siapa yang terkena? Rakyat jelata. Udah, saya balik ke Bandung, saya melanjutkan S2. Itu bisnis saya juga hancur di bidang batu bara sebenarnya. Oke. Tapi disitulah akhirnya juga, mungkin inilah panggilan saya. Akhirnya saya harus mulai lagi balik lagi ke basic saya, bahwa saya harus masuk ke situ. Memang saya mengajar, tapi waktu itu ada kejadian gempa di Malayan. Kita sama teman-teman berpikir untuk apa? Apa yang bisa kita lakukan di sini? Akhirnya kita mulai mendekati masyarakat, mendampingi, bikin koperasi di sana, dan itu akhirnya bertumbuh. Di luar itu pun saya sangat banyak keliling untuk pemetaan, bukan hanya potensi, tapi juga pemetaan sosial. Kayak di Karangasem 2017 gitu kan. Saya pernah juga ikut semacam kayak kelas volunteer ya, memberikan kelas volunteer itu di Sumatera Utara, di Samosir. Di luar itu juga saya pernah mendampingi nelayan di daerah Subang, Jawa Barat, di Pantura. Dan yang ya di Sumba, Dompu, baik bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun yang memang dikelola oleh oleh ya sendiri. Maksudnya kadang-kadang saya ketika masuk ke suatu daerah, saya suka melihat terus kira-kira apa yang bisa dilakukan di sini gitu. Dengan kemampuan yang ada ya, karena nggak semua juga saya mampu gitu. Terus dan itu ternyata bersambut juga, maksudnya ada yang dari Rumah Sanur yang bisa menyambung. Iya, nyambung. Jadi semua kegiatan yang Om lakukan itu sebetulnya ada benang merahnya ya. Iya, ada benang merahnya. Jadi ya udah, itulah akhirnya sampai sekarang juga hati ini tergetar kalau melihat ketidakadilan gitu aja. Iya. Sampai saat ini, dan semoga sampai seumurnya selamanya ya, karena nggak memungkiri juga ketika nanti angin berubah bisa jadi saya berubah gitu. Iya. Saya masih ingat pertanyaan waktu saya lulus S1 ya, ditanya sama teman-teman, Bob, kamu bakal korupsi atau enggak? Saya nggak bisa menjawab. Ketika situasi dan saya tidak menyadari, bisa jadi saya korupsi gitu. Tapi semoga tidak ya. Iya. Oke, ini saya bergeser sedikit dari kegiatan-kegiatannya Om Bob selama ini. Ini kali pertama Om nggak sih ke DNA, atau sebelumnya sudah pernah tahu DNA dan Negara Alaya, sudah pernah ke sini? Saya pembukaannya datang sini. Gimana responnya Om terhadap adanya DNA di Denpasar? Saya selalu menyambut positif ya. Pertama, nanti kritisnya ada juga, nggak apa-apa. Ya. Karena kita melihat selalu baik dan buruk ya. Maksudnya buruk juga bukan buruk gimana, tapi kita kritisi supaya lebih baik. Iya, dan masukan lah. Ya saya menyambut baik karena memang kita butuh ruang seperti ini yang bisa mengakomodasi dan memfasilitasi. Kalau kita anggap di sini berarti untuk yang komunitas kreatif ya. Iya. Jadi ya, dan saya terlepas dari pandangan beberapa orang, saya sih nggak anti. Saya bilangin kita butuh yang kayak gini. Saatnya juga ini adalah bukti bahwa pemerintah coba memfasilitasi. Karena saya tetap sampai sekarang memegang prinsip community leads, government facilitates. Karena di satu sisi saya beranggapan bahwa tidak selalu pemerintah yang harus memberikan. Ya sama kayak kita hidup, masa nunggu pemerintah terus ngasih duit, enggak. Iya. Bergerak kamu. Iya, Sesudah itu kita difasilitasi, oke, itu adalah nilai lebih. Tapi di luar itu pun tetap bergerak. Jadi ya ini sebenarnya bersambut kan. Iya. Nah jadi seperti itu. Jadi ya sebenarnya sebuah langkah yang baik. Yang kurangnya, bagaimana ini bisa dioptimalkan pemakaiannya. Iya. Itu PR-nya lah. Itu PR-nya. Karena terlepas bagaimanapun juga ya, terkadang terjadi sebuah disparitas pemikiran dan pemahaman
dari masyarakat luar melihat apa yang dimiliki oleh pemerintah. Ada kesenjangan di situ. Itu yang harus kita sadari. Iya, harus kita sadari kan, karena apa kadang-kadang ada gitu pemerintah susah lah ini gini. Iya. Karena memang ada struktur dan birokrasi tertentu yang harus dilewati. Iya. Tapi kalau kita tahu sistemnya sebenarnya gampang. Iya. Permasalahannya kan kita nggak tahu dan sosialisasi itu yang perlu. Gitu. Misalnya gini, ada sebuah komunitas pengen datang sini mengadakan kegiatan di sini. Siapa sih yang perlu harus ditemui di sini? Siapa yang harus ditemui di sini? Bagaimana perizinannya apa segala macam? Iya. Itu pernah disosialisasikan nggak ke komunitas? Kalau misalnya belum, mungkin itu penting. Tapi di satu sisi kadang-kadang komunitas itu gengsinya tinggi juga gitu loh. Nggak mau datang untuk mencari tahu gitu. Iya. Ya lucu-lucu lah jemput bola dan Iya. antar bola juga kan akhirnya ya seperti itu. Tapi ya ini dinamika gitu. Iya. Nggak masalah. Kalau saya sih suka. Lalu harapannya untuk DNA ke depannya? Ya hitung-hitungan ekonomi aja saya ya. Pembangunan ini butuh berapa sih keluar? Saya nggak tahu. Iya. Mungkin Ayu juga nggak tahu ya. Iya. Berapa biayanya? Investasi yang keluar dari sini bisa memberikan hasil yang sama juga. Gitu juga dong. Iya. Ini sudah mengeluarkan biaya loh untuk ini. Jadi harus memberikan juga kan. Iya. Dua, saya sebutnya benefit. Iya. Benefit bisa berupa apa aja? Iya, kalau profitnya itu wajib loh. Iya. Iya kan? Profit wajib, tapi benefitnya juga ada. Kayak semacam multiplier effect. Berapa kegiatan ekonomi yang bisa berkembang dari pendirian ini? Itu bisa dihitung. Iya. Kita ngadain misalnya gini, saya juga beberapa kali datang sini ngelihat di situ ada yang sedang rapat lah, ada sedang mungkin lagi bekerja. Itu ada nilai ekonominya nggak? Dari setiap kegiatan mereka itu. Oke, dia lagi ngedesain, dan nilai ekonominya. Nah, itu yang harus dilihat sebenarnya. Bisa memberikan sebuah multiplier effect. Bisa apa namanya? Ada saya sebutnya juga ada forward dan backward linkages-nya nggak untuk itu. Kalau misalnya nggak ada, sayang juga ini berarti tempat euforia juga kan gitu. Itu yang harus didorong. Jadi ini bagaimana harus didorong. Misalnya juga kayak ada beberapa, saya nggak hafal berapa ruangan di sini ya. Tapi misalnya kayak di sebelah itu ada toko gitu kan, dia tuh memberikan kontribusi nggak terhadap cash itu terhadap DNA ini sendiri. Yang kedua terhadap pelakunya. Yang ketiga terhadap masyarakat yang terlibat dalam proses produksinya. Maksudnya gini, misalnya kayak itu ada apa sih kebaya ya atau endek ya. Ya kan yang bikin endek bisa jadi bukan yang memiliki apa ini. Bisa jadi orang lain misalnya, atau orang lain yang nitip maksudnya. Nah itu kan ada pergerakan-pergerakan ekonomi, itu harus kita lihat. Memberikan sebuah ini nggak, mau tidak mau tetap ini harus memberikan sebuah nilai komersial. Iya. Ya kan. Tapi sebesar apa dan kemanfaatan seperti apa itu juga perlu dilihat. Iya. Karena kalau saya pribadi, saya juga orang yang tidak bisa atau secara ini ya. Tidak bisa melihat bahwa sesuatunya itu hanya berdasarkan kapital, tapi harus ada sosial. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Om atas saran-sarannya, harapan-harapannya untuk DNA juga. Terakhir pertanyaan dari saya, masih seputar harapan, gimana sih harapannya Om Bob untuk industri kreatif di Kota Denpasar dan Denfest selanjutnya? Oke. Ini situasi kita yang susah ya. Saya Denfest dulu yang saya jawab ya. Iya, siap. Saya orang yang sebenarnya sangat susah untuk daring. Kenapa? Karena ada sensory experience yang hilang dari daring ini sendiri. Iya kan? Kayak kita diskusi. Iya. Akan beda loh sama kita webinar. Iya benar. Iya kan? Iya. Karena apa? Ada mimik, ada apa, ada intonasi apa. Tetapi situasi memaksa kita untuk seperti ini. Ya saya berharap sih sebenarnya Denpasar Festival terus berkembang. Ya. Dan lebih dari sekadar bahwa dia itu hanya festival. Ya. Tapi dia adalah festival kota. Kalau saya lebih sukanya gitu. Ketika Denpasar Festival itu tidak hanya jadi milik penyelenggara, tapi milik masyarakat Denpasar. Itu sih kalau saya pengennya. Karena apa namanya itu engagement itu penting loh untuk mempertahankan. Karena apa? Tahun-tahun sebelumnya kan kita menyelenggarakan di Puputan.
terpusat di situ. Masyarakat lain ngerasain nggak? Kalau nggak ngerasain sama aja bohong. Kalau hanya untuk ngumpul di tengah selama 4 hari. Itu dari saya ya melihatnya. Lebih baik memang ini akhirnya nyebar. Sebenarnya situasi daring ini memungkinkan informasi itu bisa diterima oleh semua orang pada akhirnya kan. Semua yang memiliki ya kita sebutlah saat ini gawai atau apapun bisa menikmatinya. Oke. Terus terhadap kreatif sendiri, dari dulu saya percaya bahwa yang bikin manusia itu selalu berevolusi itu adalah kreativitas. Paling sederhana aja. Dari manusia mulai berburu dan meramu, bercocok tanam, revolusi industri sampai internet digital sekarang, itulah bentuk kreativitas semua kan. Bagaimana? Karena kreativitas tuh berfokus pada penggunaan ide yang bisa diejawantahkan menjadi sesuatu, entah itu produk untuk service ataupun ide yang lain, konsep yang lain seperti itu. Jadi dan kepada teman-teman yang kreatif ya, yang bergerak di bidang kreativitas ya, tetap aja berkreasi. Mungkin juga termasuk juga gini, bisa jadi kreasi kita saat ini tidak ada harganya, tapi suatu saat itu akan ada harganya. Ya. That's the point. Iya. Itu. Baik, terima kasih banyak Om Bob sudah hadir sharing bersama sobat kreatif semua di Dharma Negara Alaya. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita kulik-kulik dari Om Bob, tapi karena keterbatasan waktu kita harus menyudahinya dulu gitu ya. Terima kasih banyak Om Bob atas waktunya, sudah mau datang ke Dharma Negara Alaya juga. Oke, kita tutup dengan selfie bersama seperti biasa. Karena kapan lagi kan Om kita ngobrol gini berdua Om, dari situ aja. 1, 2, 3. Baik. Oke. Terima kasih Sobat Kreatif Kota Denpasar sudah menyaksikan segmen Art and Creative Talks yang merupakan bagian dari Denpasar Festival tahun 2020. Nah, sekali lagi saya ingatkan kalau teman-teman Sobat Kreatif semua yang ingin menonton tayangan dari Denfest bisa disaksikan di denfest.creativi.id. Jadi semua pertunjukannya akan ditampilkan secara online. Terus juga UMKM Kota Denpasar diberikan platform khusus marketplace untuk berjualan, jadi Sobat Kreatif bisa berbelanja dari rumah. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah!